silahkan dituliskan melalui fitur chat yang nanti akan dijawab oleh yang nanti akan dibacakan oleh moderator di sesi tanya jawab. Seluruh materi webinar ini akan dikirimkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 dan seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini. Selanjutnya untuk sesi talk show akan dipandu oleh moderator Kak Rahayu. Saya persilakan untuk Kak Rahayu bisa langsung dipimpin untuk jalannya talk show ini. Terima kasih Kakak Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya mau lihat seragamnya dulu karena sudah lama banget nggak pernah ngeliat seragam pramuka. Jadi lagi pengen ngeliat dulu seragamnya. Wow. Okay. Saya ada pertanyaan nggak penting. Kalau seragam pramuka berarti nggak ada badge yang di atas ini ya? Ada yang mau bantu jawab nggak? Kalau kemarin kan seragam OSIS ada badge-nya ya di sini ya, di atasnya itu. Kalau seragam pramuka berarti nggak ada? Nggak ada. Ada Kak untuk Bantara, tapi untuk kelas 2 belum ada itu, belum pelantikan. Oke. Berarti nunggu pelantikan dulu, baru nanti bisa jadi Bantara, kemudian ada badge di atasnya. Iya, Kak. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih semua yang sudah hadir di webinar seri kedua kita pada hari ini. Semoga suara saya jelas terdengar ya. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan kami bekerja sama dengan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Dan pada hari ini ada 2 orang pembicara kita yang akan memberikan presentasi mengenai teknik observasi dan juga identifikasi jenis. Pertama untuk amfibi reptil, dan yang kedua tentang tumbuhan. Saya harap sesi kali ini teman-teman bisa lebih interaktif, bisa lebih aktif juga, karena pada nantinya ini akan menjadi ilmu yang bisa teman-teman gunakan ketika di lapangan. Kemudian tadi di grup juga sudah saya share salah satu buku yang ditulis oleh pembicara pertama kita. Silahkan di-download, kemudian kalau misalkan diperlukan untuk dicetak, silahkan dicetak sendiri. Oke, sekarang saya mulai dulu kali ya. Pembicara pertama kita ada Nathan Rusli. Nathan Rusli ini dari organisasi yang namanya Ciliwung Herpetarium. Jadi Ciliwung Herpetarium ini organisasi non-profit yang bergerak di bidang kelestarian herpetofauna. Herpetofauna itu amfibi dan reptil, dan juga berfokus kepada kegiatan pendidikan, tempat penampungan sementara bagi satwa herpetofauna yang direscue, dan penelitian juga kegiatan lainnya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi lagi nih sama Nathan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan bagaimana sih cara untuk identifikasi herpetofauna bagi teman-teman semua kayak gitu. Untuk Kak Nathan, waktu saya persilahkan, kemudian mungkin nanti waktu presentasi sekitar 25-30 menit. Ketika 10 menit sebelum selesai akan saya kasih tanda sebentar ya. Oke. Selamat siang semuanya. Ya biar cepat kita mulai aja karena materi cukup banyak. Jadi saya share screen. Oke, di-share. Terus kita full screen. Oke. Identifikasi herpetofauna. Yang pertama kita lihat apa itu herpetofauna, itu amfibi dan reptil ya, kelompok binatang ini. Karena dia sama-sama vertebrata dan sama-sama berdarah dingin, yaitu suhu tubuhnya ngikutin suhu lingkungan. Jadi kalau lingkungan sekitarnya panas, dia suhu tubuhnya ikutan panas. Sedangkan kalau mamalia, misalkan kita berdarah panas ya, jadi kita kalau di tempat dingin bisa menyesuaikan suhu tubuh ya, menghasilkan panas tubuh. Kalau reptil, amfibi itu nggak bisa.
Nah, itu kata herpetofauna berasal dari bahasa Yunani. Herpeton itu melata, fauna itu binatang ya. Jadi binatang yang melata. Herpetofauna itu. Kok nggak bisa di next ya? Oke. Jadi ini ada sedikit perbandingan ya amfibi sama reptil. Kalau amfibi itu mengalami metamorfosis. Ya, bentuk anakan dan dewasa berbeda. Nah, misalnya kalau kita pernah lihat yang namanya kecebong kan beda kan sama dewasanya, yaitu kodok. Misalnya kayak begitu. Kalau reptil, anaknya sama dewasanya ya kurang lebih mirip lah. Anak cicak ya cicak kecil. Ya cicak dewasanya kecil ya. Kalau anaknya lebih kecil lagi, mini cicak. Nah, kalau reptil begitu. Nah, kura-kura ya anak kura-kura ya kura-kura yang lebih kecil gitu. Nah, kalau bentuknya tapi sama kan. Kalau amfibi kan beda. Bentuknya cebong nanti gedenya jadi ekor. Nah, selain itu perbedaannya kalau amfibi itu tubuhnya tertutup oleh kulit yang tipis. Ya kan? Kalau reptil itu tubuh tertutup oleh sisik. Nah, jadi kalau ular, kadal, ya kan buaya kan ada sisiknya. Kura-kura juga kalau dilihat tangannya ada sisiknya, kepalanya sisik. Itu batoknya sebetulnya bukan sisik ya, tapi dia agak spesial dikit. Nah, tapi kalau reptil tubuhnya tertutup oleh sisik dan bernafas dengan paru-paru semuanya. Kalau amfibi ada beberapa jenis yang dewasanya bernafas dengan insang. Tapi pada umumnya dewasa amfibi itu bernafas dengan paru-paru dan kulit. Nah, kalau anakannya yang hidup di dalam air ya kan kecebong itu bernafas dengan insang. Nanti dia metamorfosis berubah, nanti ada kakinya 2, kakinya 4, ekornya hilang jadi kodok. Berubah dia. Ya kan nafasnya dengan paru-paru seperti itu. Oke, next. Untuk amfibi kelas amfibi ya dibagi menjadi 3 ordo. Jadi kelompok amfibi bagi lagi tuh. Nah, ada anura, katak atau kodok namanya. Nah, dia tuh ciri-cirinya dia dewasanya itu punya kakinya 4 sama nggak punya ekor. Ya kan? Kalau si caudata yang paling kanan tuh salamander, dia amfibi tapi mirip cicak, mirip kadal ya. Dia 4 kaki tapi punya ekor kalau dewasanya. Anaknya model cebong-cebong juga. Ada gini-gini kayak Pokemon itu. Ya kan ada apa? Itunya lah insang. Tapi kayak apa bulu Iya ya, bulu burung gini. Nah, kalau yang ketiga yang paling tengah itu Gymnophiona atau Apoda Cecilia. Jadi mirip cacing, mirip belut, tapi bukan cacing dan bukan belut. Dia sebetulnya amfibi. Nanti kita akan lihat tentang dia sedikit. Lupasnya masuk. Oke, saya ceritain sekarang aja dah. Gymnophiona, soalnya di Jawa tuh hanya 2 jenis. Dan modelnya begitu-begitu semua kayak di gambar ini ya. Kayak belut, kayak cacing. Ukurannya kalau dewasa tebelnya kurang lebih segini. Seginilah maksimal ya, kayak paralon. Nah, dia nggak terlalu besar lah, panjang paling 30 cm. Dia hidup di bawah tanah fosorial, hidup di antara daun-daun lembab, di dalam tanah. Jadi jarang kelihatan. Kelihatan mungkin kalau lagi hujan deras keluar dia. Biasa di dataran tinggi. Hanya ada 2 jenis, Ichthyopus hipposianeus sama Ichthyopus javanicus di Jawa. Kalau yang ini hipposianeus, dia ada garis kuningnya. Kalau yang javanicus hitam semua. Jadi itulah Cecilia ya. Binatang yang jarang ditemukan tapi ada. Dan dia endemik Jawa yang 2 jenis itu. Hanya ditemukan di Jawa, nggak ditemukan di mana-mana lagi. Nah, kalau katak kodok itu banyak sekali ya di mana-mana. Nah, kalau salamander dia di Indonesia nggak ada. Adanya di Eropa, di Jepang, bla bla bla. Jadi nggak usah kita pikirin tuh salamander itu. Oke. Kita masuk ke beberapa famili kodok ya. Megofridae, katak serasa. Dia ciri-cirinya adalah matanya itu nonjol keluar, kakinya pendek. Jadi kaki depan sama kaki belakang kurang lebih sama panjangnya. Karena dia loncat-loncatnya begini-begini aja. Nggak lompat jauh dia. Nah, hidupnya di serasa di antara daun-daun mati.
Jadi ada contohnya 2 yang di Jawa. Itu katak tanduk, Megopris. Nah, kalau dilihat kan dia di atas matanya ada kayak tanduk gitu. Warnanya juga coklat-coklat gitu kayak daun-daun mati. Tujuannya dia berkamuflase buat nyamar di antara daun-daun mati supaya dia nggak kelihatan sama predator. Itu salah satu bentuk pertahanan dirinya. Satunya lagi itu katak serasah ya, Leptobrachium. Dia kepalanya gede, matanya gede, dan dia ya kerjanya diam aja. Kalau diganggu diam aja, pasrah dia, kepalanya turunin. Nah itu dua-duanya ini hidup di dataran tinggi di atas 600 meter di atas permukaan laut. Mereka pemangsa serangga dan ya loncatnya nggak jauh lah. Jadi mudah untuk diamati. Cuman harus teliti sih kalau mau lihat dia ya, apalagi katak tanduk itu karena mirip sekali dengan daun mati. Oke, next kita punya Ranidae, katak sejati. Kaki belakangnya lebih panjang dari Megopridae. Terus dia punya dorsolateral fold. Kelihatan nggak ya lipatan dorsolateral? Jadi itu di ini nih yang di panah saya. Kalau kita lihat di belakang mata tuh kan ada garis tuh di atas kupingnya, di belakang mata tuh ada garis sampai ke belakang. Nah itu namanya lipatan dorsolateral. Di buku panduannya nanti ada tuh gambarnya. Ya, jadi itu Ranidae punya lipatan dorsolateral, kulitnya halus sekali. Lalu kaki belakang lebih panjang dari kaki depan. Ada beberapa contohnya. Yang pertama kongkang kolam, Calcorana calconota. Dia itu cukup umum dijumpai di dataran rendah maupun dataran tinggi, di selokan, bukan di selokan lah. Lebih sering di empang, di kolam ikan, di sawah. Nah, dia tuh suka nongkrong-nongkrong di sana. Di pinggir apa ya, semen-semennya. Kalau tempatnya masih rimbun banyak dia. Tapi kalau airnya udah kotor banget, warnanya hitam, udah nggak ada dia. Jadi amfibi itu salah satu indikator kesehatan ekosistem dan kualitas air ya. Jadi kalau yang tadi itu Megopris, nah kayak begini, katak tanduk, katak serasa, dia kalau airnya udah kotor nggak mungkin ada dia. Jadi kalau ada dia, pertanda itu air bersih, kualitasnya masih bagus. Nah kalau yang ini agak kotor nggak apa-apa, ada kotak, ada semen dikit, ada kotor-kotor dikit nggak apa-apa. Tapi kalau kotor pakai banget, sampai ada pencemaran kimia itu mati dia. Jadi nggak akan ada. Next, kita punya kongkang gading, Hilarana eritrea. Mirip juga dengan kongkang kolam, biasanya hidupnya di rawa-rawa. Nah, kalau yang tadi kan warnanya coklat, ada bibir putih. Kalau yang ini warnanya hijau, belang-belang ada putihnya di lipatan dorsolateral warna putih. Nah, kan bawahnya putih. Jadi beda, tapi satu family ya. Jadi kita lihat kulitnya halus, kaki belakangnya panjang, gitu. Lalu kita ada kongkang racun, Odorana hoshi. Ini biasa di dataran tinggi. Dia biasa hidup di dekat sungai atau aliran yang cukup deras. Nah, jadi dia memiliki warna yang hijau buat berkamuflase, dan juga kalau dia lagi di batu-batu, ya kan, kalau kelihatan sama predator, dia bisa mengeluarkan racun, lendir racun di tubuhnya kalau lagi digigit sama pemangsa. Tapi racunnya untuk manusia tuh tidak berbahaya sama sekali. Jadi ya walaupun nama kongkang racun, paling bau dia, bau racunnya tuh bau. Tapi tidak berbahaya, jadi jangan khawatir kalau ketemu katak ini. Next kita punya family Bufonidae, kodok sejati. Nah, salah satu cirinya itu adalah dia memiliki kelenjar paratoid. Ini yang bulat-bulat ini di belakang matanya, ya kan, dia itu kelenjar racun. Kelenjar racun yang dimiliki family Bufonid. Nah, dia racunnya jadi kalau predator pemangsa ya biasa menggigit di bagian leher. Nah, jadi kalau digigit pemangsa dia bisa mengeluarkan racun dari situ, dan mudah pahit rasanya. Saya nggak pernah nyoba sih, tapi kayaknya rasanya pahit ya, karena biasa dilepas tuh sama si pemangsa itu. Jadi itu salah satu bentuk pertahanan diri. Lalu kulitnya kalau dibandingkan sama yang katak-katak tadi kan ini yang halus, kalau ini kasar, berbintil kasar ya, dan kering. Nah, dia bisa hidup cukup jauh dari air, famili ini, beberapa jenis ya. Jadi yang pertama ini adalah
Dutaprinus melanostyctus ini yang paling umum dijumpai di mana-mana, apalagi di kota yang tempatnya udah kotor, airnya warna hitam, dia masih ada. Entah kenapa dia bisa bertahan hidup di sana. Jadi ini kuat sekali. Nah, salah satu ciri identifikasinya ini ada hitam-hitam nih di belakang matanya kan. Ada hitam-hitam itu. Nah, hanya dia yang punya hitam-hitam itu. Jadi ada beberapa jenis kodok buduk, ya kodok sejati atau kodok buduk karena dia budukan tuh. Ada bintil-bintilnya, kasar. Nah, jadi itu yang hitam-hitam ini ya kan yang di belakang mata itu salah satu ciri-ciri dari jenis ini kodok buduk yang Dutaprinus melanostyctus. Nah, kita punya kodok buduk yang lain nih. Ada Prinoides asper. Ini kodok puru sungai, kodok buduk sungai ya. Dia bedanya apa? Dia bentuk parotid gland kelenjar racun itu beda, lebih lonjong dia. Kalau yang ini kan agak pendek, bulat ya. Lebih gemuk, kalau ini panjang. Lalu dia nggak punya hitam-hitam tuh di atas matanya tuh. Nah, lalu kalau ini lihat kaki belakangnya dia web ya, punya selaput. Tujuannya adalah untuk bantu dia berenang karena dia hidup di pinggir sungai, cenderung hidup di pinggir sungai. Jadi dia butuh selaput untuk membantu dia berenang. Lalu next kita punya kodok jam pasir. Kalau dilihat dari atas di punggungnya tuh ada motif seperti jam pasir gitu. Nah, makanya namanya kodok jam pasir. Dia kecil, ukurannya paling segini dewasanya nih, sekelingking saya. Dan dia hidup di pegunungan ya, di air yang bersih dan di dekat sungai-sungai kecil yang mengalir, air yang bersih. Kalau air kotor udah nggak ada nih. Kalau terlalu panas juga nggak bisa. Jadi ini katak pegunungan. Oke, next kita punya family Dicroglossidae, katak lidah garpu karena bentuk lidahnya kayak garpu. Nah, dia mirip-mirip sama family Ranidae, katak sejati. Tapi bedanya kalau katak sejati dia kulitnya itu halus, dia punya lipatan dorsolateral ya kan. Kalau ini nggak punya lipatan dorsolateral dan dia kulitnya halus, basah, tapi ada bintil-bintil tuh di punggungnya kan. Kita lihat nih kodok sawah ini ada bintil-bintil ya di punggungnya. Jadi ini namanya katak sawah, Vegevaria spesies. Dia punya dia umum ditemukan di sawah ya. Kalau di sawah ada bunyi krik 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 krik. Biasanya dia banyak banget kalau di persawahan, makanya namanya katak sawah. Ada dua jenis sebetulnya, ada Vegevaria cancrifora sama Limnocaris. Bedanya di kaki belakangnya. Tapi ya model-modelnya begini juga. Oke, next kita punya ini kodok saklon, kodok suike, katak batu. Nah, ini katak paling besar di Pulau Jawa. Bisa ukurannya saklon itu. Deinonychus macrodon. Dia hidup di pinggir sungai, di dekat empang air yang diam, di rawa-rawa juga bisa, bahkan di air payau juga ditemukan. Nah, jadi ini kodok batu ya. Jadi kita lihat dia halus tapi nggak terlalu halus, ya kan? Dan dia nggak punya lipatan dorsolateral. Gitu. Jadi itu bedanya dengan famili yang si tadi Ranidae, katak sejati. Oke, ini ada si bancet, Okidoziga 5. Bentuknya bulat, matanya di atas, kecil lah dia segini, paling hidupnya di sawah, di tempat yang becek-becek. Lucu, ini salah satu katak favorit saya, karena mukanya lucu aja, bulat gitu. Gemesin, pengen dicubit-cubit. Itu bancet. Next, kita punya Microhylidae, katak moncong sempit, karena moncongnya sempit. Apalagi yang di kanan nih, si percil Jawa, ya kan moncongnya sempit. Tapi badannya gemuk bulat. Ini juga gemesin nih, apalagi yang ini nih, yang kiri, belentung, Kalola baleata. Ini kalau si Kalola ini biasa hidup di lubang pohon, di serasa, di tanah, di celah-celah di bangunan. Ini di gedung nih, di sekolah mana di Tangerang saya nemu, saya foto. Dia lagi tidur aja di situ. Lucu. Kaki belakangnya tuh di ketek kaki belakangnya sama ketek sininya juga ada warna oranye. Jadi itu salah satu bentuk pertahanan diri, warna yang cerah untuk menandakan bahwa dia beracun. Padahal nggak beracun, dia cuman bohongin doang. Biar predatornya takut. Ya itu belentung sama ini percil Jawa, Microhyla acatina. Kalau percil Jawa ukuran kecil sekali, makanya nama Microhyla, kecil segini. Kalau si belentung bisa segini lah bentuknya. Oke, next. Rhacoporidae, katak pohon.
salah satu cirinya dia jari-jarinya tuh kalau dilihat kan ada disk. Ya, jarinya ada ini yang gede buat nempel dia. Jadi dia bisa nempel-nempel di kaca, bisa nempel di pohon, di daun. Dan dia kerjanya di loncat-loncat lah di pohon-pohon, di daun-daun itu. Kaki belakangnya panjang sekali. Ya kan, untuk membantu dia loncat-loncat. Dan dari reproduksinya kalau kita lihat di gambar yang di kanan itu ada kodok lagi kawin ya, kata pohon bergaris. Lagi kawin dan menciptakan sarang busa. Jadi jantan betina nanti mereka gesek-gesek keluar lendir dan menciptakan sarang busa. Biasa sarang busa itu di daun yang berada di atas kolam atau badan air. Nah, kalau ini kebetulan jenis yang bisa beradaptasi di lingkungan manusia. Jadi ini saya foto di pinggir kolam renang di Pelabuhan Ratu. Dia lagi bikin telur busa, sarang busa. Nah, nanti udah ada sarang busanya, dimasukkan telurnya sambil dibuahi oleh jantan. Udah. Nah, terus sarang busanya ditinggalkan dan nanti anaknya jatuh. Ting, ting, jatuh masuk ke dalam kolam itu. Nah, dan metamorfosis menjadi kodok. Oke, ini katak pohon bergaris. Ini cukup umum ditemukan di dataran rendah. Lalu kita punya, ini namanya kodok ngerik. Chryxalus trilaksonoy. Jadi nama resminya itu katak pucat trilaksono. Warnanya kuning kecoklatan, coklat muda ya. Ukurannya kecil, segini. Dan dia endemik Jawa Barat. Hanya ditemukan di Jawa Barat dan sudah terancam punah. Jadi ini salah satu fokus spesies untuk kami di Ciliwung Herpetarium. Kami lagi membuat penelitian tentang ekologi dan penyebarannya untuk nanti membuat program konservasi kodok ngerik. Next, ada contohnya lagi itu katak terbang Rhacoporus rainuarti. Kalau kita lihat nih jarinya lebar-lebar, terus ada diantaranya yang biru-biru, selaput biru itu. Nah nanti bisa digedein sama dia, jadi kayak parasut, terbang dia. Jadi bukan terbang ya, loncat, melayang gitu. Kalau burung kan terbang tuh. Kalau ini ya dari atas ke bawah dikit. Tapi bisa agak jauh. Makanya namanya katak terbang. Itu salah satu adaptasi dia supaya bisa pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Seperti itu. Oke, next. Masuk ke reptil kita. Reptil tubuhnya tertutup sisik, ya kan? Nah, kita reptil dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama squamata, ular dan kadal. Yang kedua crocodilia, buaya. Yang ketiga testudinata, kura-kura, penyu. Yang keempat rhynchocephalia. Kalau rhynchocephalia itu tuatara ya, dia mirip dengan kadal tapi ada sedikit perbedaan di susunan tulang dan lain sebagainya sehingga dia dimasukkan ke ordo berbeda oleh para peneliti yang ahli-ahli dan dia hanya ditemukan di Selandia Baru. Jadi di Indonesia nggak ada, makanya saya kasih bintang tuh. Jadi kita nggak usah pikirin si rhynchocephalia itu, kita pikirin aja yang ada di sini ya. Kalau untuk buaya sama kura-kura kayaknya nggak terlalu sering dijumpai di sekitar permukiman atau perkebunan, jadi itu karena waktunya singkat ya kita nggak akan membahas testudinata sama crocodilia. Kita fokus di squamata, ular dan kadal. Jadi squamata dibagi lagi menjadi 2 subordo. Nah, subordonya ada subordo Lacertilia, kadal, sama subordo Opidia, ular. Bedanya adalah kalau ular itu tidak memiliki kelopak mata. Kalau kadal ada beberapa yang tidak memiliki kelopak mata tapi memiliki kaki. Tapi kebanyakan punya kelopak mata. Lalu ular pada umumnya lidahnya bercabang. Kalau kadal pada umumnya lidahnya bulat. Tapi ada yang bercabang. Tapi yang bercabang punya kaki, biawak. Ya kan? Nah, kalau kadal ada yang nggak punya kaki juga. Tapi punya lubang kuping misalnya. Ular nggak ada yang punya lubang kuping, nggak ada yang punya kelopak mata dan lidah selalu bercabang dan nggak ada yang punya kaki. Kalau kadal rata-rata punya kaki, ada beberapa yang nggak punya, tapi punya lubang kuping sama ini lidahnya bulat. Tapi kalau di Jawa gampang, karena kadalnya berkaki semua, ularnya nggak berkaki semua. Jadi nggak usah pusing di situ. Oke. Kita masuk ke famili-famili kadal. Yang pertama Agamidae, itu bunglon-bunglonan. Londok,
atau bunglon ya. Nah, yang pertama itu bunglon hutan, Gonocephalus. Gonocephalus itu hidup di dataran tinggi, di atas 500-600 ya. Di perkebunan ada, di hutan primer, hutan sekunder ada. Ya, bunglon itu semuanya arboreal, hidup di atas pohon. Jadi di batang kayu, bla bla bla, dan semuanya diurnal, aktif di siang hari, pagi siang hari. Ya, jadi si bunglon hutan ini ada beberapa jenis, tapi yang ini dia selalu punya jambulnya yang gede. Kalau apalagi yang jantan lebih besar tuh, ada duri-durinya kayak naga lah. Ya, jadi cukup keren lah ini binatang ini. Ada lagi bunglon surai, Bronchocella jubata. Ini umum di dataran rendah maupun dataran tinggi. Warnanya hijau, tapi bukan iguana ya. Ini semua pemakan serangga. Kalau iguana punya sono, punya Amerika Selatan. Pemakan vegan dia, pemakan daun-daunan. Nah, jadi ini bunglon surai terancam oleh jenis invasif yang dari Brunei dan lalala itu nama versi color, saya nggak ada fotonya. Tapi ya model-model kayak gini warnanya coklat. Itu di Jakarta udah banyak. Dan si ini karena menjadi saingan, si bunglon surai yang hijau ini yang asli Jawa itu hilang di Jakarta ya. Nah, kalau di Bogor si kalotes ini udah mulai datang, tapi si bunglon surai masih ada, tapi makin sedikit. Jadi ya sayang aja sih kalau suatu hari punah ya. Oke, next. Cekiber, Dracovolans. Dia ya mirip sama kodok terbang ya. Dia nggak bisa terbang tapi bisa melayang. Jadi cukup unik ini binatang ini. Kalau yang jantan kita lihat di sebelah kanan ya, yang jantan punya jenggot kuning, dulep namanya, bisa begini-begini. Itu salah satu cara dia untuk berkomunikasi dengan jantan yang lain maupun betina. Jadi untuk misalnya dia mau kawin, mau ngelamar, nih gini-gini. Kalau mau berantem begini-begini juga, tapi ininya beda dia. Cara goyang-goyanginnya beda, ritmenya beda. Jadi ada kodenya sendiri lah, ada bahasa Cekiber. Saya nggak ngerti bahasa Cekiber. Tapi mungkin kalau peneliti ekologi gini-ginian tuh ngerti kali ya, bahasa dia. Oke, jadi kalau lagi sedang tidak terbang, ya begini, kayak bunglon biasa. Nah, tapi kalau lagi terbang melayang tuh, ya begitu, kebuka ya kan, kayak gambar yang di tengah, kebuka sayapnya. Tulang rusuk sih, bukan sayap ya, tulang rusuk yang membentuk parasut. Next, kita punya famili, minum dulu. Banyak yang ngomong. Paranidae, kelompok biawak kalau di Jawa cuma 2 ya, ada Nebulosus, ada Salvator. Tapi kalau di Jawa Barat itu yang ditemukan hanya Varanus salvator, biawak air. Yang kiri itu gambar dewasa, yang kanan gambar anakan. Jadi anakannya lebih banyak kuning-kuningnya, kalau yang gede ya kuningnya dikit-dikit, banyakan hitam abu-abu gitu. Dia cukup besar ya, sama komodo ya mirip-mirip lah, cuman nggak sebesar biawak komodo. Dia cirinya tuh lehernya panjang dan lidahnya bercabang. Kalau kadal yang lain tuh lidahnya bulat. Kalau dia bercabang, lidahnya kayak ular, tapi dia punya kaki. Jadi ya ular nggak punya kaki, dia punya kaki. Dan dia punya kelopak mata juga. Begitu. Lalu kita punya Geckonidae, cicak. Ya, jadi cicak, toke, lalala itu Geckonidae familinya. Ciri-cirinya sisiknya kecil-kecil dan banyak. Dia ada cicak yang kalau kita tahu ya, cicak toke kakinya begini yang sebelah kiri ya, nempel ya. Punya rambut-rambut kecil sekali, mikroskopik rambutnya, dan membuat dia bisa nempel di tembok atau kaca atau apapun yang halus ya. Dan lari-larian di situ, di atas-atas plafon gitu. Lucu nih. Cicak. Nah, kalau itu yang umum, pada umumnya begitu. Tapi yang gambar sebelah kanan kita lihat ada yang kakinya membentuk cakar ya, seperti kadal-kadal yang lain. Itu Certodactylus cicak batu. Nanti kita ada fotonya. Oke, kita lihat. Ini cicak tembok yang ada di Jawa Barat. Ada 6 jenis. Ya. Yang paling umum ditemukan itu Hemidactylus frenatus sama Hemidactylus platyurus. Sama Garnotti juga. Hemiphyllodactylus typus sama Gehira mutilata itu cukup umum tapi nggak seumum sih Hemidactylus. Yang lain-lain tuh 3 jenis tadi.
Lepidodactylus lugubris, saya lupa kasih T di situ bener deh. Iya, Lepidodactylus lugubris. Itu cukup jarang. Saya nemu itu di goa itu. Tapi saya pernah nemu di teman saya, tetangga sih sebetulnya, nemu di ini dia, di pot-pot tanamannya. Tapi ini semua namanya cicak tembok, makanya saya kasih nama Latin doang karena ya semua namanya cicak rumah. Ya kan, tapi sebetulnya cicak rumah itu banyak jenisnya. Nah, ciri identifikasinya, kalau dijelasin sekarang terlalu lama lah. Pokoknya di duri-duri di ekornya, bentuk tubuhnya, dan lain-lain. Sama ini, lamela yang di jari-jarinya tuh diliatin. Ribet lah neliti cicak, makanya saya fokus di ular aja. Sama kodok dikit-dikit. Oke, next. Ini yang suka bunyi-bunyi malam-malam ya, bikin kayak rumah hantu. Toke, makanya namanya toke. Gecko, nama latinnya gampang ya, gecko. Udah, dia cukup besar ya, bunyi-bunyi gitu, nempel-nempel, makan serangga. Jadi ini pest control alami. Dia makan kecoa dan lain-lain. Jadi kalau ada toke ya, alhamdulillah gitu, kecoanya terkontrol populasinya. Saya nggak punya toke di kamar, tapi ada kodok datang sendiri yang kalkorana kongkang kolam itu. Entah dari mana tiba-tiba di toilet saya ada sepasang tuh. Nongkrongnya di situ, namanya Ali sama Sevlina. Yang jantan namanya Ali, ceweknya namanya Sevlina. Mereka kerjanya makan kecoa. Saya tahu karena tiap hari kalau lagi mandi pagi, saya ngeliat ada fesesnya, ada pupnya, ada feses si ini kodok ya. Jadi saya sekalian mengeluarkan feses, saya sekalian nyiram fesesnya si kodok itu. Dan di feses itu ada kelihatan sayap-sayap kecoa, makanya saya bisa tahu dia makannya kecoa. Nah, jadi kecoa di kamar ini udah ya terkontrol lah populasinya sama si Ali dan Sevlina, si kongkang kolam itu. Next, Certodactylus marmoratus, ini si cicak batu ini. Nah, jadi ini yang tadi dia nggak bisa nempel, tapi dia punya cakar. Nah, hidupnya di dataran rendah maupun dataran tinggi, dia di batu-batu, di lereng-lereng tanah, di celah-celah di antara batu-batu, di paralon, di tumpukan genteng-genteng, dan makanya serangga. Oke, jadi kalau dia nggak bisa nempel, dia bercakar, tapi model-modelnya kayak cicak, itu Certodactylus. Oke, next, Skingidae, kadal sejati. Ini ciri-cirinya dia kakinya pendek-pendek, dia halus, kepala sama tubuhnya ya mirip-mirip lah, gemuk-gemuk gitu. Jadi dia ya gitu halus-halus gitu ya, mengkilap. Dan larinya tuh cepat sekali. Aktifnya pada siang hari. Ini yang cukup umum di mana-mana ada, namanya bengkarung atau kadal apa ya? Kadal sawah, kadal matahari, ya kadal biasa lah yang biasa orang buat mancing itu. Eutropis multifasciata. Next kita punya Dacia, kadal pohon hijau. Jadi ya mirip-mirip sama bengkarung tapi warnanya kehijau-hijauan, hidupnya di atas pohon. Kalau si bengkarung mirip-mirip sama cicak batu, hidupnya di celah-celah batu, di antara daun-daun mati dan di ya serasa dan tumpukan sampah. Dia sangat adaptif sekali. Kalau si bengkarung itu di mana-mana ada. Kalau yang kadal pohon hijau ya tempatnya harus agak bagus dikit. Nah, harus ada habitat yang cocok ya. Jadi kalau di perkotaan ini udah nggak ada dia si Dacia ini. Next kita punya Lygosoma quadrupes, kadal ular. Jadi dia kadal tapi karena kakinya kecil sekali ya. Dia hidupnya di bawah tanah, sorial di antara daun-daun mati, ditumpukan macam-macam itu tempat yang lembab di bawah apa ya? Kayu-kayu lapuk biasanya. Kecil, ukurannya paling panjang segini. Dan tebelnya nggak nyampe sekelingking saya, kecil sekali ini kadalnya. Oke, next. Kadal hutan Jawa, Sphenomorphus, hitam belang kuning. Dia hidupnya di pohon, kecil juga nih, ukuran cicak. Larinya cepat banget. Diurnal, hidupnya di pohon. Kayak si Dacia, kayak si kadal pohon hijau itu. Next. Lacertidae, kadal ramping atau kadal rumput ya. Kadal rumput. Kita di Jawa hanya punya satu. Tachydermus sexualinatus. Ciri-cirinya, kalau yang tadi kan kepalanya nyambung ya. Kalau Skingidae kepalanya nyambung. Sisiknya halus dan mengkilap. Nah, kalau ini kan nggak mengkilap, sisiknya agak kasar, palanya
lonjong, sama ekornya panjang sekali. Ekornya lebih panjang daripada tubuhnya. Nah, di kanan bisa dilihat ya, ekornya tuh panjang sekali. Dia hidupnya biasanya di rumput-rumput, dia tidur di rumput, berkamuflase di rumput. Jadi ekornya panjang, ya mirip-mirip rumput lah, biar bisa nyamar dia, berkamuflase. Seperti itu. Next. Oke, ular. Aduh, banyak ini nih. Haus. Ntar ya. Ular itu biasa diidentifikasi berdasarkan tipe gigi. Nah, tapi kalau untuk melihat tipe gigi ular itu kan harus dibuka mulutnya dan sangat tidak disarankan ya kalau tidak tahu jenisnya dan tidak ada pengalaman di penanganan ular berbisa, itu mohon untuk tidak menyentuh atau mengganggu atau membuka mulut, apalagi membuka mulut ular ya untuk melihat giginya. Tapi ini sekedar pengetahuan aja, ada 4 tipe gigi ular. Aglipa tidak bertaring, jadi kayak sanca, ular koros, dia nggak ada taring, adanya gigi doang. Ya kalau taring itu kayak gigi tapi dia punya saluran yang nyambung ke kelenjar bisa ya, jadi dia bisa menyuntikkan bisa. Nah, jadi kalau yang kiri bawah itu Opistoglypha bertaring belakang, jadi taringnya terletak di belakang. Nah, kalau yang kanan bawah itu Proteroglypha. Nah kalau yang Opistoglypha rata-rata berbisa rendah sampai menengah, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Tapi ada beberapa jenis yang berbisa mematikan. Nah kalau yang Proteroglypha yang sebelah kanan bawah, dia misalnya kobra, ular belang. Nah dia itu taring depan dan tidak dapat dilipat, jadi pendek kecil ya. Nah kalau yang kanan atas itu Solenoglypha, ular viper, ular tanah, ular Majapahit. Dia panjang taringnya, bisa dilipat. Kalau mulutnya nutup begini, kalau mulutnya buka gini, set. Dan kalau lagi makan dia sambil jalan tuh taringnya begitu. Jadi Solenoglypha, Proteroglypha dia berbisa tinggi. Jadi hati-hati sekalian. Jadi jangan sesekali buka mulut ular. Jadi gimana kita bisa identifikasi ular kalau tidak dibuka mulutnya? Nah, mau nggak mau kita harus berkenalan dengan jenis-jenis ular yang ada di sekitar. Jadi kalau kita udah tahu kurang lebih bentuk tubuhnya seperti apa, oh ini kelompok ini. Dan kalau kita udah tahu ular berbisanya ini ada sekitar 8 jenis lah di Pulau Jawa ya ular berbisa. Nah selebihnya itu tidak berbisa. Jadi bisa dilihat nanti mungkin Kak Ayu akan mengirimkan buku panduan untuk identifikasi ular untuk dibaca-baca nanti setelah materi ini. Jadi saya akan bahas sedikit ya beberapa famili ular yang ada di Jawa. Yang pertama Typhlopidae, ular buta. Mirip cacing tapi dia punya lidah yang melet-melet, matanya nggak terlalu kelihatan, makanya namanya ular buta, hidupnya di bawah tanah. Ukurannya kecil sekali. Nah, contohnya ini ular kawat, Virgotyphlop braminus. Ada juga yang agak gedean dikit, garis-garis, ular buta bergaris. Ini biasa ya habis hujan keluar dia. Tapi di bawah kayu lapuk, di antara daun-daun mati, itu dia hidupnya di situ. Oke, kita punya Cylindropidae, ular kepala 2. Kepalanya sebenarnya cuma 1, tapi ekornya tumpul mirip kepalanya. Jadi itu salah satu mekanisme pertahanan diri. Bawahnya tuh belang-belang. Jadi menyerupai si ular welang ya. Itu pertahanan diri juga. Padahal ini tidak berbisa sama sekali. Hidupnya mirip-mirip sama si Typhlop tadi, ular buta, tapi dia agak gede ya, bisa segini, panjang segini. Warnanya ya hitam oranye. Nanti kalau ini anakan nih, kalau dewasa yang oranye tuh ekor sama kepala doang. Badannya hitam semua. Bawahnya belang-belang hitam putih. Ini tidak berbisa dan hidupnya di serasa di daun-daun mati sama di sawah-sawah, tempat-tempat yang becek-becek seperti itu, di lumpur. Kak Nathan, maaf memotong, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, siap. Oke, Acrocordidae, ular karung, di empang di air yang diam. Di Jawa ada 2 jenis, ya kulitnya longgar seperti karung, kasar, kecil-kecil. Ada yang Javanus di air tawar, yang granulatus, yang belang-belang itu di air payau dan di air asin. Cyanopeltidae, ular pelangi, itu yang kanan pojok atas itu anakan ya, dia ada putih-putihnya di kepalanya. Kalau dewasa udah nggak ada. Bentuk kepalanya gepeng kayak skop, dia tidak berbisa, sisiknya gede-gede, halus semua mengkilap.
Kalau kena cahaya mengkilap kayak pelangi, makanya namanya ular pelangi. Pitonidae, ular sanca, tubuhnya berotot besar, yang sebelah kiri sanca kembang ya, itu cukup umum dijumpai. Ini ular terpanjang di dunia, bisa mencapai sekitar 8 atau 9 meter. Tidak berbisa tapi bisa melilit, lilitannya kuat sekali. Kalau yang kanan tuh sanca bodoh, itu udah cukup jarang sehingga dia di Indonesia dilindungi ya, ular yang cukup langka. Next, Cenodermidae, ular naga. Dia sisiknya kayak buaya ya. Jadi ini ularnya kecil segini, paling tebalnya segini. Makanya kodok, dia hidup di serasa dan di pinggir sungai di dataran tinggi di gunung. Calamaridae, ular peliang, bentuk-bentuknya kayak begini, kayak cacing tapi warnanya warna-warni. Ada beberapa jenis di sini, saya kasih contohnya. Tapi ya ribet lah kalau mau identifikasi sampai jenis, hitung-hitung sisik dan segala macam. Jadi saya cuma kasih beberapa contoh ya di sini. Paridae, ular siput, palanya agak aneh dia, bentuknya tidak simetris, makanya siput. Jadi ada siput, tadi sedot sama dia. Udah kayak begitu. Siput atau keong ya, makanya ada 3 jenis yang paling umum. Pojok kanan bawah itu yang paling umum di dataran tinggi maupun dataran rendah, ada Pareas carinatus. Kalau yang Stenodipsa sama Perpetua yang di kiri sama yang di kanan atas itu biasanya di gunung. Next, oke, ini mulai yang berbisa. Kalau yang tadi nggak ada yang berbisa, aman semua. Nah ini yang berbisa itu Lapidae, tipe giginya Proteroglypha ya, taring depan yang tidak bisa dilipat, taringnya kecil. Beberapa contoh ini yang umum ya, ada ular kobra sama ular belang. Kalau kobra nih kalau lagi biasa ya begini hitam. Ya kan nggak ngembang ya. Kalau dia merasa terancam baru dia ngembang dan bisa menyemburkan bisa. Kalau yang sebelah kiri atas ular cabe, Calliope intestinalis, ukurannya kecil paling segini, tebelnya nggak nyampe segini, kecil sekali tapi dia berbisa. Ini ada yang kiri bawah ular anang atau king cobra, Ophiophagus, dia cukup jarang ditemui tapi ini ular berbisa paling panjang di dunia dan ada di Jawa. Lalu Viperidae ini yang berbisa juga, Solenoglypha. Nah, kita lihat nih taringnya ya bisa dilipat. Dan kalau subfamilinya ada Crotalinae, ini yang punya sisi sensor panas ya. Nah, kalau yang satu lagi Viperinae tidak punya sensor panas. Ini ada contohnya ular Majapahit sama ular tanah. Ya, itu yang Solenoglypha. Nah, ini yang Viperinae tidak memiliki sensor panas. Ini yang Bandotan Puspo, Daboya. Dia kalau dideketin bunyinya hus, 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 dari sana juga kedengeran lah saya. Keras sekali suaranya, tapi ini hanya di Jawa Timur, Jawa Barat nggak ada. Oke, next, ular kadut, Homelopsid. Dia Opistoglypha, bertaring belakang, dia hidup di air tawar, mata terletak di atas. Ya nggak di samping banget, tapi nggak di atas banget, jadi di antaranya, dorsal lateral. Contohnya ada Cerberus schneiderii, ular tambak, hidupnya di tambak di muara ya, Arpaio. Kalau yang ini yang kiri itu ada dewasa ada anakan, itu Homelopsis bucata, ular kadut biasa yang belang-belang itu. Nah, kalau anakan belangnya cukup terang, kalau dewasa lebih pudar. Oke, Natricidae, ular picung dan macan air. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ini semua bertaring belakang. Tapi ini ada yang berbahaya nih, Rhabdopis subminatus sama Rhabdopis trisargos. Pokoknya yang Rhabdopis itu berbahaya. Nanti detailnya bisa lihat di buku yang nanti dikirim sama Kak Ayu ya. Tapi yang lain-lain tuh nggak berbisa. Jadi ada contoh Folea piscator, Melansostus sama Xenocropis vittatus. Ada beberapa contoh lain nanti di buku. Ini yang nggak berbisa. Nggak berbisa, tapi rendah. Jadi untuk manusia paling gatal-gatal doang. Nggak akan mati kena dia. Kecuali yang ini, yang leher merah, yang picung ya. Nah itu berbahaya sekali. Oke, next. Kita punya Colubridae. Nah, untuk taksonomi atau bidang penelitian yang urusannya mengelompokkan, ngasih nama kepada binatang-binatang. Nah, ini tong sampah untuk taksonomi ular ya. Jadi semua yang tidak masuk di famili yang tadi-tadi tuh, ya udah masukin aja Colubridae dulu. Nah, jadi ada macam-macam bentuk dan warnanya. Ini ada beberapa contoh yang ada di Jawa. Oligodon, ular birang, dede lapis, itu ular tali picis, ular tampar ya di pohon, Pholognathus, ular kopi, gonyosoma, bla 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 dan sebagainya. Next. Oke, ini ada beberapa yang umum sering ketukar ya. Nah, jadi yang kanan tuh ular pucuk. Ular pucuk itu dia berbisa tapi tidak berbahaya bagi manusia. Digigit
paling ya kita gatal. Kalau yang sebelah kiri itu ular Majapahit, dia itu berbisa tinggi, mematikan. Nah, bedanya apa? Kalau yang ini yang Majapahit tubuhnya kokoh, kalau ular pucuk tubuhnya ramping ya, kayak tali rafia panjang sekali. Kalau ini kokoh dan pendek yang Majapahit. Lalu pupil mata vertikal. Kalau yang ini pupil mata horizontal. Kalau ini ekornya merah, ini ekornya kagak merah. Ini punya sensor panas, ini nggak punya sensor panas. Ini kepalanya pendek dan lebar, ini kepalanya panjang ya, runcing. Oke, itu nanti detailnya bisa lihat di buku. Nathan, maaf banget harus dipotong karena waktunya sudah hampir habis. Mungkin ini bisa jadi slide terakhir yang bisa di-share ya ke teman-teman. Ya, ini ada tinggal 2 atau 3 slide lagi sih. Jadi sip. Kita cepet-cepetin aja. Oke, ini ada mitos. Mitos-mitos ular kepala segitiga berbisa. Nah, kalau yang ini kepala segitiga ular pucuk ya, tidak berbahaya. Kalau yang ini kepala bulat ular kobra berbisa tinggi. Nah, kalau ular takut garam, ular tidak takut garam. Tahu ada ular yang hidup di laut yang banyak garamnya. Oke, ular suka mengejar manusia? Sebetulnya tidak. Malah dia menggigit itu hanya kalau terancam dan terpojokan. Sebetulnya dia takut sama orang. Jadi kalau dia ada kemungkinan dia untuk kabur, dia akan kabur. Kalau nggak, dia akan diam, berkamuflase. Mengharapkan kita tidak melihat dia. Berusaha untuk bersembunyi. Seperti itu. Next. Oke, identifikasi ular. Yang pertama, ya, kalau tidak tahu jenisnya, sebaiknya ya kita mengenal jenis-jenis ular yang berbisa dulu. Jadi kalau selebihnya ya tidak berbisa. Jadi kalau tidak yakin jenisnya berbisa atau tidak, jangan disentuh. Karena nyawa Anda cuma satu. Kalau digigit sama ular berbisa, Anda bisa meninggal dunia dan itu bukan suatu yang diinginkan ya. Jadi jangan dipegang kalau nggak tahu jenisnya apa. Ambil foto sebanyak mungkin. Dan kalau yakin sekali bahwa tidak berbisa, bisa diambil dan difoto lebih dekat. Kalau berbisa, untuk alasan keselamatan dari jarak yang jauh ya, tanpa menyentuh ular tersebut. Oke, kalau ketemu yang tidak diketahui jenisnya, foto dari jarak yang aman, dan diupload ke iNaturalis ya, di proyek pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Nanti mungkin Kayu yang akan memberikan materi itu. Kalau masih bingung bisa email ke saya, ini website, ini sosial media kalau mau di-follow ya, untuk kalau mau lihat kerjaan Cilung Herpetarium ngapain aja. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Nathan untuk penyampaiannya yang sangat berapi-api. Makasih banyak, Tan. Sebagai rangkuman sedikit mengenai materi yang disampaikan oleh Nathan, yang sebenarnya memang untuk jenis herpetofauna mungkin memang harus dibutuhkan waktu yang lebih panjang daripada webinar kita hari ini. Mungkin butuh waktu 1 hari khusus sendiri gitu untuk membahas baik taksonominya, perbedaannya seperti apa, dan juga cara penanganannya. Tapi saya rasa jenis-jenis, kalau misalkan berbicara tentang jenis amfibi itu sendiri, amfibi salah satu jenis yang cukup terlupakan. Tidak terlalu banyak orang-orang yang akhirnya mengabdikan dirinya untuk melakukan kegiatan pelestarian amfibi pada khususnya, atau mungkin ular dan juga jenis lainnya gitu. Dan Nathan salah satunya. Padahal seperti kita tahu, keberadaan amfibi reptil ini penting juga bagi lingkungan dan juga bagi keseimbangan ekosistem kayak gitu. Lalu ada juga ternyata beberapa jenis yang sudah terancam punah, ya kan? Sehingga sudah harus ada upaya konservasinya, termasuk tadi sudah ada invasi dari jenis-jenis alien yang di Jawa seperti kalotes yang tadi tuh. Terus untuk pertanyaan sendiri nih Tan, jadi ada lebih dari 15 pertanyaan untuk Nathan, banyak banget. Tapi kita coba ambil satu aja ya sebelum kita mulai ke materi yang kedua. Ada satu pertanyaan yang menarik kalau misalkan bagi saya sendiri sih sebenarnya. Dari Anef Tektona, ini mengenai reptil. Jadi mungkin Anef Tektona kalau misalkan nanti bisa sharing juga, apakah memang memelihara ular atau pernah langsung berinteraksi dengan ular atau sebagainya? Pertanyaannya kayak gini, Tan. Jadi kalau misalkan pengalaman Anef Tektona sendiri nih, jadi apakah benar reptil itu harus sering terkena sinar matahari? Karena pencernaan reptil itu sulit mencerna kalau nggak kena sinar matahari. Yang biasanya terjadi pada reptil itu biasanya penyakit bladder stone, yang akhirnya mengakibatkan kematian pada reptil tersebut. Jadi gimana kira-kira untuk menghindari penyakit bladder stone itu kepada satwa reptil? Oke, kalau reptil itu dia kan berdarah dingin ya, jadi dia tidak bisa menciptakan panas tubuh sendiri. Nah, sedangkan untuk
mencerna makanan, dia membutuhkan panas, ya kan, membutuhkan energi. Nah, jadi dia mendapatkan energi itu dengan basking, dengan berjemur di bawah matahari. Nah, berjemur di bawah matahari selain untuk mencerna, ya dia untuk biar mendapatkan UVB, UV bla bla bla, semua yang ada di banyak spektrum cahaya ya yang ada di matahari. Jadi dia mendapatkan untuk misalnya biar tulangnya kuat dan lain sebagainya, biar ada kalsium dan lain sebagainya, karena dia nggak minum susu ya. Jadi dia butuh sinar matahari gitu. Oke, gimana Anef Tektona, terjawab nggak kira-kira nih pertanyaannya? Saya tambahkan kalau untuk di captive ya, di kandang, memang kadang kalau tidak memungkinkan untuk dia mendapatkan sinar matahari yang langsung, mau nggak mau harus disesuaikan dengan menggunakan lampu UVA atau UVB, tergantung jenis tersebut yang dia butuhkan itu apa. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu sebelum memelihara, kita harus tahu dia perilaku seperti apa, habitat seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Tan. Dari Aldi Julian nih, banyak orang yang sekarang ini memelihara katak karena kayaknya katak juga jadi salah satu tren untuk menjadi satwa peliharaan atau pet. Kayak misalkan kalau misalkan Aldi Julian nih kasih contoh kayak Irfan Hakim, salah satu influencer dan YouTuber yang cukup terkenal karena dia banyak memelihara satwa liar. Jadi kira-kira ada nggak sih jenis katak-katak yang memang bisa dipelihara? Sebetulnya semua jenis katak bisa dipelihara, tapi saya menyarankan kalau mau memelihara binatang apapun, jadilah pemelihara binatang yang bertanggung jawab. Ya, jadi yang harus kita perhatikan kesejahteraan satwa sama konservasinya. Nah, kalau dari konservasi misalkan kita membeli binatang itu misalnya dari penangkaran ya kan, breeder. Kalau untuk katak ada toko namanya Dunia Anura atau Dat Frog apa gitu. Nah, itu kan mereka penangkaran, jadi bukan ngambil dari alam. Mungkin itu lebih baik daripada ngambil dari alam ya kan. Dan kalau dari penangkaran dia kan lebih sudah teradaptasi di kandang karena lahirnya dari kecebong juga di kandang, ya akuarium ya. Jadi udah teradaptasi untuk hidup sebagai binatang peliharaan. Nah, lalu kedua, kesejahteraan satwa kita harus tahu natural historinya. Si katak ini di alam hidup seperti apa sih? Dia butuh space sebanyak apa sih? Makanannya apa? Ya kan? Dia butuh cahaya apa aja? Dia butuh air? Dia butuh pohon kah? Butuh tempat bersembunyi kah? Jadi kita harus pelajari dulu, siapkan dulu kandangnya, pastikan kita bisa merawat itu dengan baik, baru beli kodoknya. Gitu. Seperti itu sih. Oke, mantap. Masih banyak banget kan sebenarnya pertanyaan dari teman-teman nih yang sudah hadir pada hari ini. Tapi saya rasa kita keep dulu ya sampai nanti selesai di pembicaraan kedua. Sekarang kita langsung lanjut aja kepada pembicara kedua kita. Sekali lagi terima kasih Nathan untuk sharingnya. Yang kedua, bicara kedua kita ada Yanwar Ishak dari suatu NGO yang bernama Fauna Flora International Indonesia Program. Jadi FFI ini FFI ini adalah sebuah LSM internasional yang berlokasi di Cambridge kalau nggak salah di Inggris dan mempunyai program konservasi salah satunya terletak di Indonesia. Dan Yanwar sendiri bekerja di salah satu site milik FFI di Raja Ampat. Jadi sebenarnya kayak kerjaannya setiap hari liburan. Jadi hari ini Yanwar akan sharing, akan berbagi cerita mengenai teknik observasi dan juga identifikasi khususnya untuk taksa tumbuhan. Silakan Yanwar. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu untuk waktunya. Selamat siang teman-teman atau adik-adik gitu. Untuk saya ingin berbagi sih menurut pengalaman saya untuk bagaimana sih untuk mengidentifikasi tumbuhan. Dan bagaimana caranya untuk tahu itu tumbuhan apa atau tanaman apa. Gitu. Coba saya sharing dulu ya. Untuk share screen-nya. Kemana dia? Oke, iya. Nah, iya. Di lapang itu saya pakai background itu untuk foto dan saya mengumpulkan dengan alat-alat
potong kayak gini, terus kemudian saya kumpulkan, terus ditata yang bagus, terus difoto buat proses identifikasi. Nah, ini untuk awalan. Terus saya adalah Yono Ishak Dwi Cahyo, saya megang untuk botanis kalau bisa dibilang di Raja Ampat di Papua Barat. Iya, oke. Terus ya, kalau berbicara mengenai tumbuhan, mungkin dari kemarin teman-teman ini ya mendengarnya lebih banyak mengenai kerajaan hewan yang dibagi jadi beberapa taksa, ada yang burung, ada yang serangga, dan ada sekarang barusan tadi juga ada yang herpetofauna. Nah, sekarang kita balik lagi ke kerajaan sebelahnya, ini kerajaan tumbuhan. Nah, di Indonesia sendiri itu kurang lebih ada sekitar 10% jenis tumbuhan yang ada di dunia. Jadi banyak banget yang bisa kita temukan di Indonesia. Nah, itu kurang lebih sekitar 25.000 jenis dan sepertinya bakal nambah terus untuk kedepannya. Terus dari 25.000 itu sendiri ternyata 55% adalah jenis yang endemik. Dan itu cuma ada di Indonesia, yang terpecah di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan yang untuk saat ini eksplorasi paling besar di sana. Terus dan Papua yang tahun kemarin, tahun 2020 sudah ditetapkan sebagai pulau dengan kekayaan flora tertinggi di dunia. Jadi pemegang rekor di dunia untuk jenis tumbuhan paling banyak dan eksplorasi paling besar itu ada di Papua. Di Papua sendiri kan terbagi menjadi 2 negara, ada di Indonesia dan di bagian timur ada di Papua New Guinea. Di Papua New Guinea eksplorasi mengenai tumbuhan dan satwa liar besar sekali, maksudnya banyak dan intens risetnya. Sedangkan di wilayah barat di Indonesia masih cukup kurang dan itu potensial sekali kita untuk ke sana, terus eksplorasi, terus ya mungkin di belakang rumah kita sudah dapat jenis baru. Dan ya, itu sangat luar biasa sekali kaya di sana. Terus kenapa itu menjadi sangat kaya khususnya di Indonesia? Karena di Indonesia sendiri kita punya beragam sekali variasi ekosistem, mulai dari pantai, mangrove, rawa, terus hutan dataran rendah sampai ke pegunungan. Bahkan kita juga punya pegunungan es yang tertutup salju di sana dan itu sangat unik sekali tumbuhan-tumbuhannya. Nah, terus apalagi sih keunikan tumbuhan yang ada di kerajaan tumbuhan? Jadi untuk saat ini yang sudah diketahui itu ada sekitar 40.200 spesies tumbuhan yang itu dimanfaatkan oleh manusia. Itu mungkin dari sejak dulu nenek moyang kita udah memanfaatkan tumbuhan sebagai makanan, obat dan yang lain. Terus dari 40.000 itu kita lihat ternyata 36% itu banyak digunakan untuk medis, kemudian untuk material ya kayak kayu buat rumah, kayu buat perahu, kayu buat peternakan dan yang lain-lain. Terus juga ada untuk lingkungan seperti untuk proses kayak taman, terus dan kayak rehabilitasi gitu juga. Ternyata yang digunakan untuk makanan cukup kecil, yaitu 9%. Nah, di makanan sendiri, kalau kita lihat hariannya, ternyata faktanya 95% kita itu makan tumbuhan, lebih banyak makan tumbuhan dibandingkan makan makanan yang berbasis hewan, kayak daging-dagingan dan ikan. Gitu. Jadi ya, tumbuhan itu ternyata membentuk diri kita gitu. Banyak sekali yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan di dapur pun kita bisa lihat beragam sekali, mulai dari bawang merah, bawang putih, terus jahe-jahean, terus cabai-cabean gitu. Banyak sekali. Nah, sebelum ke lebih detailnya lagi, saya mau sharing. Jadi dulu untuk penamaan tumbuhan itu sendiri
itu adalah sebuah penamaan binomial untuk makhluk hidup. Dari sini makhluk hidup memiliki dua bagian dalam namanya, yaitu ada nama genus yang bagian depan dan spesifik epitet pada bagian belakang. Jadi seperti contoh itu ada Carica papaya. Jadi Carica itu adalah genusnya, terus epitet spesifik untuk spesies itu di papayanya. Keduanya dituliskan dalam nama Latin, terus hal ini sangat penting karena dengan sistem penamaan ini kita bisa tahu gitu untuk melihat seberapa beragam tumbuhan atau jenis hewan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jangan sampai kita keliru untuk melihat kalau ternyata walaupun namanya sama, ternyata beda gitu. Seperti yang sering kita lihat gitu di nama Latin memang terbagi dua, tapi kalau untuk nama lokal variasi nama lokal itu juga banyak gitu kan. Jadi bisa jadi satu jenis tumbuhan itu diberi nama 2-5 gitu. Kayak pepaya ini kan ada macam-macam kayak kates, padu kayu, kapalai, kalu Jawa, ralempaya, terus ada unti, gedang, punti, betik, dan banyak sekali. Terus juga satu nama lokal itu bisa juga jadi beragam nama jenis pohon gitu. Kayak kenari itu bisa sampai 10 atau 12 jenis itu namanya kenari semua, padahal beda semua. Gitu. Bahkan satu genus pun jadi satu nama lokal. Gitu. Nah, kemudian kita gimana sih cara tahu identifikasi tumbuhan gitu? Tahapannya kayak gimana? Tahapannya ya yang pertama adalah kenali lingkungan dari tumbuhan tersebut. Jadi misal kita ke taman, oh berarti dia di daerah urban, atau ke hutan, ke pantai, terus ke rawa-rawa, ke sungai gitu. Jadi spesifik gitu. Di mana sih dia tumbuh? Rumahnya di mana? Di hutan kah, di urban, atau di taman, atau di pantai gitu. Terus kemudian pada saat kita ketemu gitu, kita cermati spot karakternya. Misal daunnya, terus ada getahnya, terus ada karakter-karakter lainnya, bunga, buah, dan lain. Nah, pada saat kita ketemu ya, kemudian kita dokumentasikan atau kita foto-foto lah untuk kita lihat-lihat lagi secara detail gitu dengan foto. Karena kalau pakai mata telanjang kan kita jarang bisa ya. Pada saat kita foto terus kita lihat lagi kan kita bisa zoom untuk ininya, detailnya gitu. Kira-kira ada di bagian daun itu ada rambutnya atau enggak, di bagian buah itu pas kita belah bijinya kayak gimana gitu. Kan ada yang besar juga dan ada yang kecil sekali. Terus dari dokumentasi atau melihat karakter itu kita bisa kemudian lihat di panduan. Gitu. Panduannya ada buku, juga ada website. Atau kita juga diskusi dengan ahli atau ngobrol, nanya lah. Itu yang paling cepat untuk, menurut pengalaman saya paling cepat itu ya nanya ke teman gitu ya. Ini jenis apa? Oh jenis ini ternyata. Ini jenis cabai apa? Cabai rawit atau cabai keriting gitu. Terus yang terakhir yang mungkin saat ini sedang ngetren juga yaitu penggunaan aplikasi. Jadi kita tinggal foto, habis itu udah langsung dari aplikasinya ngedeteksi dia ini jenis apa sih gitu, dari mana gitu. Nah, ini yang seperti yang tadi lingkungan tumbuh, jadi apa sih yang dilihat dari lingkungan itu ya? Pertama itu distribusi atau sebaran atau dia bisa ditemui di mana aja sih. Misal dia cuma ada di Pulau Jawa, dia cuma ada di Pulau Kalimantan, dia cuma ada di Bali gitu, atau di Papua gitu. Jadi masing-masing tumbuhan itu punya rumahnya sendiri dan dia nggak bisa nyebar kemana-mana lagi. Atau yang memang sebarannya umum. Jadi dari Sumatera sampai Papua dia bisa bertahan gitu. Ketemu gitu. Kayak orang Jawa gitu juga banyak ketemu di mana-mana. Terus habitat yang lebih spesifik dia di sungai kah, di pinggir sungai, di gunung, atau di batu-batuan gitu. Atau di pasir, atau di tanah yang tergenang gitu juga spesifik banget ininya. Terus dia hidup di ketinggian kayak gimana gitu, di dataran rendah atau di pantai yang nol, atau di gunung yang tinggi terus berkabut, atau di puncak-puncak bukit gitu. Terus ekosistemnya juga kayak gimana? Ekosistem itu kayak yang di
apakah di buatan atau di alami gitu, atau di peralihan antara hutan, di kebun, terus di gunung. Itu yang disebut dengan lingkungan tumbuh, yang kita cermati ya. Dan itu bisa kita lihat kan. Kita datang ke pantai, kita datang ke hutan, kita datang ke taman kota, gitu kan bisa kita, atau ke kebun raya itu. Itu lingkungan buatan semua. Gitu. Terus nah ini yang disebut dengan spot karakter. Jadi ada beberapa tipe yang kita gunakan untuk melihat jenis itu. Jadi spot karakter ini spot kayak kita melihat apa ya, orang gitu. Jadi kayak orang Jawa sama orang Sumatera itu bedanya di mana. Terus orang Jawa sama orang Papua itu kayak gimana. Jadi kayak punya ciri masing-masing gitu dari jenis itu. Nah, kalau yang biasanya umum sih bisa kelihatan gitu, yang kelihatan gede langsung. Ada juga yang spesifik banget sampai harus melihat ke daun, ke bunga, ke buah gitu. Jadi ada beberapa spot karakter yang bisa kita lihat untuk mengidentifikasi tumbuhan. Di antaranya itu ada bentuk hidup atau kayak habitus. Jadi bentuk hidupnya apakah dia itu herba yang kayak bayem, terus tomat gitu. Apakah dia itu ngerambat, terus apakah dia pohon, terus apa dia nempel kayak anggrek gitu, epifit, atau dia parasit. Gitu. Terus kemudian ada getahnya. Jadi tumbuhan juga kadang-kadang mengeluarkan getah atau kayak semacam darah gitu kan. Jadi cairan yang pada saat kita lukai di bagian batang atau di bagian pucuk daun, bukan di bagian pangkal daun, itu dia mengeluarkan getah. Ada juga yang warnanya putih dan yang lain. Terus bunga, bentuk bunga juga macam-macam. Ada yang berangkai, ada yang tunggal gitu. Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Terus ada buah. Buah juga ada yang gede, ada yang kecil, ada yang majemuk, ada yang tunggal. Terus banir. Nah, yang disebut banir itu di bagian pangkal batang pohon, spesifik ke habitus atau bentuk hidup pohon. Jadi dia kayak semacam kaki gitu, kayak tripod gitu. Jadi bentuknya juga unik-unik. Ada yang tripodnya besar, memanjang, lebar, ada juga yang bercabang banyak. Nah, itu yang disebut dengan spot karakter. Jadi kita melihat bagian-bagian unik dari tumbuhan. Nah, ini yang disebut dengan bentuk hidup. Jadi ada yang herba, seperti anggrek ini, yang anggrek tanah, terus ada yang perdu. Jadi dia pohon punya kayu, cuma tingginya nggak nyampe 6 meter atau 7 meter. Terus ada liana, jadi dia tumbuhan semi berkayu tapi bentuknya melilit gitu. Sering kita lihat di hutan di dataran rendah. Terus ada yang parasit kayak ini ekor sarang semut yang biasanya terkenal untuk obat. Terus ada epifit atau nempel di pohon, itu ada anggrek. Jadi hidupnya sebenarnya dia bukan parasit, dia cuma nempel, terus dia mengekstrak makanan itu dari udara. Jadi yang air-air yang netes ke dia, terus kemudian diekstrak untuk menjadi makanan. Terus ada rumput-rumputan yang sering banget kita jumpai. Terus ada pohon. Itu beberapa habitus bentuk hidup dari tumbuhan. Nah, terus kemudian lebih spesifik lagi kita lihat ada di daun. Jadi ada daun yang tunggal, ada daun yang majemuk, terus bentuknya juga ada yang keseluruhan yang diamati. Terus ada juga yang tepi daunnya kayak gimana, ada yang mulus banget juga, ada yang bergerigi, ada yang lonjong, ada yang lancip gitu. Ujung daunnya juga ada yang bentuknya memanjang, terus kayak jarum, ada juga yang bulat gitu. Terus pangkal daunnya juga ada yang menebal, ada yang nggak simetris, ada yang bengkok, ada yang mengerucut, ada yang lebar, ada yang bentuknya love juga ada gitu. Kan bentuknya juga unik-unik tiap daun juga muncul. Nah, susunan daun. Jadi selain bentuknya yang unik juga, daun itu juga dilihat dari susunannya. Jadi dari susunan dia pada saat tumbuh itu apakah dia spiral terus atau berhadapan, terus ada juga yang berselang-seling gitu kayak
kanan dan kiri itu nggak pas. Terus kalau sini kan berhadapan sebidang itu kanan dan kiri pas gitu berhadapannya. Terus ini juga ada berhadapan tapi selang-seling juga ke bawahnya gitu. Terus ada juga yang tumbuh dia terpusar jadi kayak berkarang gitu di satu pucuk, terus kemudian nggak ada lagi, terus di bawahnya ada satu gerombolan lagi gitu terpusar. Nah dari kayak gini-gini udah langsung spesifik ke famili ataupun suku tertentu di jenis tumbuhan. Gitu. Jadi dari bentuk daun pun bisa kita lihat gitu. Ini masuk keluarga mana gitu untuk tumbuhannya. Kemudian ada getah. Jadi di getah sendiri juga ada beberapa jenis yang bisa mencirikan dia itu masuk ke keluarga famili atau famili apa dari tumbuhan. Kayak di sini ada getah bening, jadi bening jadi nggak kelihatan sih. Ini lebih banyak di kayak mangga-manggaan. Jadi dia pada saat kita lukai, dia mengeluarkan getah bening yang kemudian dia bakal berubah menjadi hitam. Ada juga yang berbahaya dari grup ini, dari keluarga Anacardiaceae ini, dari keluarga mangga-manggaan. Jadi kayak rengas itu, dia bening terus kemudian mengeras jadi hitam, terus pada saat kita kena di kulit dia bakal kayak melukai kita, kerasa gatal, terus bahkan bisa sampai melepuh gitu. Terus ada yang merah, ini di keluarga pala-palaan. Jadi getahnya pasti merah kalau di keluarga pala-palaan. Ada juga di keluarga Euphorbiaceae, Euphorbia, itu juga getahnya merah. Jadi kayak darah gitu kan, kayak pohonnya berdarah. Padahal itu memang getah alami dia. Bukan mitos bahwa pohonnya punya penunggu atau apa gitu kan. Tapi ya memang dia alaminya punya getahnya warnanya merah. Terus ada juga yang warnanya kuning kayak ini sama ini. Kuning ini umumnya di Kratoxylon sama di manggisan. Jadi warnanya kuning banget dan lengket. Dan dia pelan gitu ininya. Keluarnya munculnya pelan-pelan. Nggak kayak ini langsung kayak ngocor gitu. Terus ada juga yang warnanya putih. Nah, putih kayak yang di ficus atau beringin. Terus ada di nangka-nangkaan juga. Itu di keluarga nangka dia pas kita lukai bakal mengeluarkan getah putih. Terus ada yang lain juga dari damar. Itu dia bakal mengeluarkan getah yang kemudian dia mengeras dan itu beraroma resin gitu. Jadi bisa jadi bahan bakar kalau kita ketemu di hutan, pemantik gitu. Nah terus kemudian kita lihat di bagian bunga gitu. Macam-macam sekali bentuk bunga dan itu unik-unik sekali bentuknya dan warnanya juga bagus sekali. Mungkin lebih banyak disukai sama cewek, tapi saya senang untuk melihatnya ini, untuk warnanya bunga, terus unik, bentuknya unik, terus nggak kelihatan kayak bunga, tapi kok ini bagian-bagiannya menunjukkan bahwa punya putik, punya polen di bagian dalamnya gitu. Ada bunga, ini bunga palem-paleman, terus ini ada bunga kacang-kacangan, terus ini ada jahe-jahean, terus ini ada anggrek, terus ini ada jambu, terus ini ada liana, ini anggrek, ini pohon merbau, terus ini yang ada di puncak, sini anggrek. Banyak sekali bentuknya, ini beberapa saja yang saya koleksi yang ada di Papua. Nah, buah juga begitu. Buah bentuknya dan warnanya dan teksturnya bahkan sampai ke dagingnya pun macam-macam. Dari kayak bentuk kayak gini, terus kayak polong, terus banyak majemuk gitu, terus ada yang keras, ada yang kayak daging gitu, bagi-bagi, terus ada yang punya sayap, terus ada yang ficus yang buahnya bisa dimakan kayak buah tin, itu kan masuk keluarga ficus. Terus ada dari Araceae, Zingiberacea, ada jahe-jahean. Terus juga ada beberapa yang uniknya bisa dimakan langsung, kayak ini jambu-jambuan, itu kita ketemu di hutan di pinggir sungai, terus kita
makan lumayan buat cemilan di hutan gitu. Terus ada juga namu-namu yang di sini kayak keluarga dari Fabasi polong-polongan, itu ada ketemu di pohon terus rasanya itu asam manis gitu. Seger tapi enak. Capek kan jalan terus habis itu ada nemu kayak gini seneng dimakan langsung. Terus ini juga ada buah pala tapi ukurannya kecil. Kadang-kadang kita cuma nemu buahnya doang di hutan, jadi terus kita penasaran ini buah apa ya? Kayak gini nih yang bentuknya aneh, terus kita nggak lihat pohonnya, nggak lihat daunnya, terus cuma ketemu di jalan gitu. Jadi unik sekali. Nah, kemudian setelah mengetahui spot-spot karakter yang ada di tumbuhan, apa aja yang diamati itu yang tadi itu yang untuk kita proses identifikasi. Selanjutnya kan ada proses fotografi atau dokumentasi. Nah, ini ada beberapa tips untuk foto tumbuhan untuk kebutuhan identifikasi. Biar kita juga nanya juga enak gitu. Kadang soalnya tahu jenis tumbuhan itu juga harus agak detail ya untuk fotonya ataupun dokumentasinya. Mulai dari daun, batang, bunga sampai buah juga. Karena pembagian jenis di tumbuhan kebanyakan itu kalau nggak dari bunga ya buah gitu untuk spesifik banget ke jenis gitu. Jadi konsep dasarnya itu pakai pencahayaan, jadi tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Jadi biasanya pakai dibantu lighting, terus 2 atau 3, terus kita foto biar jelas gitu. Nah pakai background yang agak redup, bisa hitam, bisa putih. Yang penting itu polos dan tidak memantulkan cahaya. Biar pada saat kita foto juga selain untuk estetik ya, untuk pamer ke orang-orang, juga untuk biar pada saat kita foto juga blur ataupun kontras kelihatannya. Terus kita pakai pembanding karena biasanya kalau udah pakai foto makro itu ukurannya di fotonya gede, tapi ternyata pada saat kita amati kan kecil. Yang cuma segini doang ternyata bisa difoto detail dan bagus dan keren, ternyata ukurannya kecil. Jadi makanya pakai pembanding itu penggaris. Gitu. Terus ya yang difoto pasti karakter-karakter yang khas di tumbuhan. Jadi ada nanti ada daun, ada sampai ke batang juga. Targetnya yaitu pasti yang tadi itu batang. Bentuk batangnya, terus kemudian kita lukai untuk mengetahui di bagian itu mengeluarkan getah seperti apa sih warnanya gitu kan. Apakah dia mengeluarkan getah merah, putih, ataupun kuning yang seperti yang tadi disebutkan. Nanti dia juga bakal sembuh gitu. Terus, nah habitus bentuk hidupnya. Ini pohon kayak gimana sih bentuk pohonnya, terus kayak gimana batangnya, batang di kanopinya seperti apa gitu. Terus kalau dia herba atau ternam atau perdu itu kayak gimana sih bentuknya, nempel di mana, atau tumbuh di tanah seperti apa gitu. Jadi untuk melihat karakter secara keseluruhan dari tumbuhan itu. Terus kemudian kalau di pohon juga ada spesifik untuk ke kanopi, karena beberapa jenis atau spesies juga terlihat dari bentuk kanopi juga. Bentuk yang kayak pinus-pinusan kan beda sama bentuk yang ada di pohon-pohon yang ada di dataran rendah kayak merbau ataupun yang lain. Khas juga. Nah, batang juga itu apakah di batang itu ada bintik-bintiknya, terus ada getahnya, terus ada akarnya, ataukah mulus, ataukah merekah gitu. Atau ada bekas-bekas kayak membulat gitu di pohon. Jadi ciri-ciri itu bisa menjadi petunjuk kita untuk mengenal jenis dari tumbuhan itu. Begitu. Kemudian di beberapa bagian lainnya yaitu ranting juga ada yang khas banget gitu untuk spesifik ke marga atau spesies gitu. Pipi ada juga yang kotak, ada juga yang bersayap, ada juga yang bercincin kayak yang sebelah kanan juga. Tuh. Kalau daunnya, untuk daun sendiri ini yang karakter yang paling sering bisa kita jumpai dan kita amati daunnya, apakah daun majemuk yang banyak dalam satu helai daun atau yang tunggal. Jadi satu helai daunnya satu.
susunannya, terus bagian atas, bagian bawah itu kan kadang-kadang ada yang warnanya beda, ada yang bagian bawahnya kuning, ada yang putih, ada yang punya rambut, ada yang totol-totol gitu. Begitu. Nah, secara rinci kayak gini, ada tangkai penebalan di daun, di bagian batangnya itu kan ada yang tebal di bagian pangkal, ada yang tebal di bagian ujung. Nah, itu yang kita lihat. Terus ada domatia untuk kelenjar minyak juga. Terus ada daun penumpu atau stipul. Daun penumpu itu kayak pada saat daun itu membuka, itu dia ada kayak bagian penutupnya disebut stipula. Terus permukaan bawah dan tulang daun, terus ada tangkai yang berparit dan bersayap, ada juga rambut. Nah, kemarin mencoba identifikus juga agak sulit juga karena sampai bahkan di bagian tulang daunnya pun diukur dan dilihat gitu. Ya memang itu kalau mau tahu jenis yang lebih spesifik dan detail juga gitu. Tapi ya seru juga sih karena kita bisa tahu jenisnya itu kayak wah menemukan akhirnya gitu. Nah, kemudian kalau pohonnya gede-gede dan nggak bisa ngambilnya kan kita juga bisa pakai daun-daun yang serasa gitu karena juga masih menyimpan data untuk identifikasi kayak bentuk daun, terus tulang daun, terus tangkai daun gitu juga bisa jadi petunjuk kayak detektif jadinya. Terus bunga juga kayak bisa juga sebagai petunjuk lainnya yang sangat-sangat spesifik bagiannya, terus kemudian susunannya, gitu. Terus kemudian bentuknya juga gitu. Nah, kemudian buah juga bermacam-macam. Ada biasanya kita belah gitu untuk mengetahui bagaimana bentuk bijinya, baik belah di vertikal maupun horizontal. Jadi apakah bagian daging buahnya tebal, terus bijinya banyak, atau bijinya cuma kebagi menjadi 2 gitu. Itu juga menjadi petunjuk juga untuk mengenal jenis tumbuhan. Nah, kemudian dari foto-foto yang tadi, selanjutnya kita lihat di panduan. Ada beberapa panduan yang sering digunakan. Nanti kayaknya saya juga bisa bagi untuk ini buku Mountain Flora of Java yang bentuk versi PDF kalau mau. Terus juga ada spot karakter juga, families and genera. Terus ada beberapa portraits and trees of trees and non-trees. Juga ada ini kayak gimana sih cari tahu jenis tumbuhan tapi kita nggak nemu bunga dan buahnya gitu. Nah, itu juga ada, tapi ya ilustrasinya ada yang berwarna, ada juga yang cuma ilustrasi sketsa gitu doang. Nah, selain buku panduan kan kita kadang-kadang susah untuk mengakses atau punya, atau di perpustakaan juga jarang kadang-kadang. Terus di teman juga mungkin di teman-teman yang nggak punya banyak gitu. Jadi ada juga beberapa situs yang itu digunakan untuk identifikasi. Yang mungkin sering saya lihat untuk mempercepat proses identifikasi. Ada Nature Love You itu di Singapura, terus ada Plant of Asia itu khusus untuk tumbuhan yang ada di kebun raya yang terkoleksi. Terus Asian Plant itu koleksi herbarium banyakan. Terus ada Phyto Image itu juga dengan foto-foto yang resolusi tinggi, jadi kita bisa lihat detailnya. Ada Pompedia juga itu khusus untuk palem-paleman, terus ada Plantamor yang ini banyak banget yang diupload di situ. Terus ada Indonesia Plants Community juga itu ngumpulnya para ahli di situ juga. Terus ada Borneo Ficus, ini beberapa situs yang digunakan untuk identifikasi ketika kita juga nggak tahu pakai buku panduan nggak ada gitu. Nah, ini juga diskusi dengan para ahli, tempatnya ada di mana aja itu biasanya kita temui ada di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan, terus di Pusat Penelitian Biologi di bidang botani. Balai Penelitian Pengembangan Kehutanan juga ada, pasti banyak mereka karena intens kan untuk eksplorasi, riset gitu. Terus ada universitas dengan program studi biologi dan kehutanan pasti banyak juga yang
ahli di sana, terus ada Wana Riset atau stasiun penelitian juga, terus lembaga non pemerintah dengan program konservasi tumbuhan. Banyak banget bisa kita temui, dan nggak hanya yang tua-tua, kalangan anak muda juga banyak yang explore dan jalan-jalan aja ke hutan terus upload foto, terus ini jenis apa, ini jenis ini gitu. Jadi ya sharingnya foto daun, foto pohon, foto buah gitu, yang unik-unik gitu. Ini mereka komunikasi terus, oh ini kayaknya jenis ini nih, oh, ini meyakinkan, oh, ini enggak kayaknya. Terus selain itu juga ada aplikasi juga buat identifikasi, ada Google Lens yang mungkin di sebagian besar di HP teman-teman itu juga sudah terinstall atau enggak, nanti bisa install. Jadi dia Google, aplikasi bawaan Google, terus untuk memfoto, kemudian dia mendeteksi di bagian-bagian yang terdokumentasi itu dia masuk di jenis apa. Biasanya kalau nggak untuk identifikasi tumbuhan ya buat belanja gitu. Ini beli di mana sih, ini namanya apa gitu. Jadi juga pakai Google Lens. Terus ada Plant Snap ini, jadi khusus untuk tumbuhan. Terus juga ada iNaturalis yang dimana bakal digunakan untuk program ini. Terus juga ada SIG yang ini merupakan data dari iNaturalis dijadikan bahan untuk panduan identifikasi. Dia seperti Google Lens, tapi lebih spesifik ke wildlife ataupun satwa liar dan tumbuhan. Terus ada Planet untuk khusus tumbuhan, terus ada LeafSnap. Beberapa jenis aplikasi yang bisa digunakan. Saya sudah mencoba 1, 2, 3, 3 aja, yang lain udah kayaknya kebanyakan. Oke, ada yang langsung ketemu, ada juga yang kayaknya butuh foto. Nah, itu makanya foto yang bagus itu bakal membuat kita cepat untuk identifikasi, mendeteksi jenis apa. Gitu. Oke, saya rasa begitu cukup, karena saya nggak bicara detail per family karena bakal banyak banget hal yang menjadi ciri tiap family dan itu bakal butuh khusus lagi, dan enaknya sih langsung praktek gitu. Ini pegang daunnya terus melihat karakternya gitu. Lebih enak gitu sih. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Anwar untuk penyampaian materinya. Ternyata kita punya lebih dari 10% keragaman tumbuhan dunia. Kalau misalkan dari kemarin kita banyak berbicara mengenai satwa liar, satu hal yang nggak boleh kita lupa, yaitu kerajaan tumbuhan. Yang sebenarnya sama seperti satwa liar, setiap jenis itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi pohon itu nggak cuma lurus menjulang tinggi berdaun hijau, tapi seperti tadi sudah diutarakan oleh Yanwar, setiap tumbuhan itu memiliki karakteristiknya, mulai dari getahnya dan sebagainya. Kemudian saya rasa tumbuhan itu satu yang paling mudah kita dapat temukan di mana saja, sehingga banyak kesempatan untuk mengenal, observasi, dan juga identifikasi. Dan contohnya tadi untuk survival atau kegiatan yang dilakukan di dalam hutan, penting kan untuk tahu jenis-jenis apa sih yang bisa dimakan atau enggak gitu. Jadi jangan salah-salah konsumsi malah beracun atau sebagainya. Iya. Dan tadi juga disampaikan juga oleh Yanwar, sekarang di era keterbukaan data, open data, data sharing, dan sebagainya, sudah banyak sekali situs, aplikasi yang bisa membantu. Tapi satu hal yang nggak boleh lupa, berjejaring dengan para ahli yang ada itu juga penting untuk dilakukan. Itu rangkuman dari webinar kita untuk yang presentasi kedua dari Yanwar. Terima kasih lagi Yanwar untuk materinya, mantap banget. Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan salah satunya dulu ya, dari Deva Fajar. Jadi Deva Fajar menemukan suatu jenis tumbuhan, ini sebagai contoh aja. Jadi misalnya ia menemukan suatu jenis tumbuhan, tapi setelah diident ternyata tumbuhan itu belum pernah ditemukan, atau misalkan namanya nggak ada gitu. Jadi kira-kira bisa nggak nih kalau misalkan kita menemukan suatu jenis tumbuhan, terus ternyata jenis itu belum ada namanya, akhirnya kita boleh menamakan dengan nama sendiri untuk spesiesnya ya, atau nama yang kita inginkan. Boleh banget, dan bebas itu untuk menemukan jenis dan itu menjadi jenis baru, dan maupun apa kayak rediscover, atau ini jenisnya udah lama banget dan catatannya itu misal 18 berapa gitu atau 200 tahun yang lalu. Habis itu kita nggak sengaja ketemu, dan itu kita bisa
dan nama kita untuk bisa menjadi salah satu penemu di situ. Nah, mungkin perlu untuk berdiskusi dengan ahli itu karena detail-detail karakternya yang perlu dideskripsikan lagi, kayak daunnya bentuknya apa, terus cirinya kayak gimana, ukurannya berapa, itu nanti yang bakal diminta datanya buat lebih detail untuk dijadikan tulisan sebagai jenis baru gitu. Oke, mantap. Gimana Deva Fajar untuk jawabannya? Ngebantu nggak nih? Deva Fajar, baik, terima kasih. Oke, siap. Dijawab juga nggak apa-apa loh, di-unmute aja, biar nggak cuma chat. Terus kemudian saya lanjut lagi ya untuk pertanyaan untuk Yanwar. Sebentar. Oke, dari Bagus Riyadi. Tadi sudah disebutkan di awal materi bahwa jenis tumbuhan di Indonesia berjumlah sekitar 25.000 jenis dan kemungkinan akan terus bertambah ke depannya. Jadi kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi gitu? Apakah karena memang ada jenis-jenis tumbuhan yang memang belum teriden atau belum mempunyai nama ataupun bertambah gitu? Karena misalkan adanya persilangan nih antara dua jenis tumbuhan sehingga pada akhirnya menghasilkan jenis yang baru. Iya, potensi bertambah itu karena dihitung dari misal gini, kita eksplorasi 5 hari ke satu area di hutan gitu ya. Terus kemudian kita menemukan 100 jenis. Kayak kemarin 5 hari menemukan 120 jenis anggrek gitu di satu area. Padahal area yang kita eksplor itu cuma baru kecil banget gitu. Terus kemudian gimana nanti kalau kita eksplorasi semuanya, bahkan keseluruhan area, ini bakal nemunya bisa sampai 300-400 jenis lagi. Jadi ini kita cuma di pinggir sungai, terus belum ke arah gunung, belum nanti ketemu di rawa-rawa. Jadi itu kan kayaknya bakal banyak banget jenis-jenis yang unik. Jadi ya terus kita hitung gitu ya, pakai kalkulasi statistik gitu kan. Nah ini potensinya bisa sampai 300-400 jenis. Jadi kenapa potensi untuk nambahnya jenisnya banyak itu karena banyak banget area di Indonesia, hutan di Indonesia itu yang belum tereksplorasi. Dan ini sebenarnya juga menjadi tantangan bagi kita karena yang tertarik untuk eksplorasi bukan hanya orang Indonesia, itu juga banyak banget peneliti dari luar negeri yang pengen banget datang ke Indonesia untuk nemuin jenis dan bikin tulisan itu jenis baru. Karena potensinya besar banget. Oke, terima kasih Yanwar. Gimana Bagus Riyadi untuk jawabannya? Gimana? Kak, terima kasih. Oke, siap. Iya, betul banget. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Yanwar juga. Karena ketertarikan untuk eksplorasi itu nggak cuma berasal dari negeri kita sendiri, tapi banyak orang asing juga yang pengen mengeksplorasi gitu. Tapi dengan kekayaan yang memang sudah ada, kenapa nggak kita sendiri yang mengeksplorasi? Kenapa nggak kita yang memulai dan menjadi pionir kayak gitu? Dan teman-teman sebagai generasi berikutnya, saya harap bisa menjadi botanis selanjutnya, herpetologis, primatologis selanjutnya itu di masa yang akan datang. Terus kemudian ada lagi nih Yanwar untuk pertanyaan ketiga dari Ahmad Faiz. Ahmad Faiz katanya pernah mengalami mabuk atau pusing setelah mengkonsumsi buah-buahan di hutan. Nah, kira-kira gimana nih caranya mengecek tumbuhan itu aman dikonsumsi atau tidak? Oh iya, yang pertama mungkin ya kita lihat apakah tumbuhan itu yang paling dekat aja dimakan mamalia atau enggak, karena ya dari segi pencernaan dan struktur organ tubuhnya mirip-mirip lah, jadi masih bisa gitu. Kalau itu dikonsumsi sama mamalia, terutama primata, bisa jadi itu bisa dikonsumsi oleh manusia juga karena kedekatan secara taksonomis gitu. Nah, terus bagian mana yang dikonsumsi? Misal bagian pucuk doang ya. Kalau bagian pucuk doang ya itu yang kita pilih. Terus, nah belum tentu yang dia konsumsi juga enak ataupun aman bagi kita. Makanya kita coba dulu di tangan kita, kalau itu merasa gatal ya jangan dimakan gitu. Terus kemudian ketika itu aman ya diicip dulu pakai lidah gitu. Apakah terasa gatal atau beracun ya, ataupun merasa agak bengkak gitu lidahnya ya sudah, jangan tiba-tiba ini kayaknya enak kelihatan terus kemudian langsung dimakan. Belum tentu juga
Karena itu juga jadi strategi dari tumbuhan itu untuk dia membentuk diri atau berevolusi semenarik mungkin, warnanya, bentuknya, biar bisa dimakan sama hewan dan disebarkan ke tempat lain, kayak regenerasi gitu. Jadi unik-unik memang, cuma ya jangan ceroboh sih. Oke, saya rasa pertanyaan dari Aldi Julian yang baru masuk di kolom chat juga hampir serupa ya dengan Ahmad Faiz. Jadi kalau misalkan Aldi Julian itu pernah PKL di Kebun Raya dan ternyata menemukan bunga datura atau trompet yang ternyata bagiannya menyebabkan kepala pusing gitu. Jadi tadi jawabannya hampir sama gitu ya. Dicek dulu di bagian tubuh yang lain dan sebagainya. Baik. Oke, itu dulu Yanwar untuk pertanyaan mengenai untuk tumbuhan kali ini. Tapi sekarang kita coba beralih lagi nih kembali ke beberapa pertanyaan yang tadi sudah sempat muncul ditujukan kepada Nathan. Nathan masih di sini kan? Masih. Aman, mantap. Oke, Tan. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang mau disampaikan. Ini saya coba ringkas aja ya, karena beberapa mungkin ada yang mirip satu sama lain. Salah satunya yang pertama itu mengenai tadi, gimana sih cara membedakan katak atau kodok yang memiliki racun, atau paling nggak katak dan kodok dulu seperti apa. Terus kira-kira kalau yang memiliki racun itu kayak gimana juga. Ini pertanyaan tadi hampir sama antara Deva Fajar, Arya, Rizky Kakak, Gilang Syahrani juga gitu. Oke, jadi kalau katak dan kodok itu sebetulnya sama ya. Katak itu kodok. Sebutannya kalau dulu di pertama taksonomi itu buat di Eropa. Ja, ngebornya ntar aja ya. Lagi ini webinar. Sorry, ada yang lagi ngebor di depan. Tapi ya begitulah. Jadi pertama taksonomi pengelompokan makhluk hidup itu diciptakan di sana lah, di mana? Eropa sana. Nah, kalau di Eropa itu ada dua famili ya, ada Ranidae, kodok katak sejati, sama Buffonidae, kodok sejati. Nah, yang Buffonid ya kan tadi berbintil, memiliki parotid gland, kelenjar racun, sama kulitnya kasar ya, sama jarinya runcing. Runcing. Kalau yang Ranidae lebih cenderung ada disnya, ada jari, ada ini yang lebih besar jarinya, ujung jarinya, dan kulitnya halus. Nah, kalau di sana hanya ada dua kelompok itu, dua famili itu, makanya diciptakan frog, katak, sama toad, kodok. Ya kan kalau di Indonesia begitu. Nah, cuman semakin ke sini semakin banyak, semakin beragam jenis yang ditemukan. Ya kan? Jadi misalnya si katak serasah, Leprachium tadi yang dari famili Megopridae, katak serasah ya. Nah, itu kalau bahasa Inggris namanya spadefooted toad. Ya kan? Hasselt spadefooted toad. Nah, itu padahal dia katak atau kodok. Ya kan sama sebetulnya. Secara taksonomi dua-duanya itu termasuk Anura. Ya, jadi itu sebutan lama aja. Ketika dulu orang belum tahu ragam-ragam jenis ya, di Dicroglossidae yang katak yang lidah garpu itu, dia kan bintil-bintil juga kan. Nah, dia masuk katak kodok tuh. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya itu sama. Katak dan kodok tuh sama gitu. Dua-duanya ordo Anura. Udah, intinya nggak ada perbedaan ya, katak dan kodok. Nah, sekarang ke itu katak dan kodok tuh sebutan umum aja. Jadi sama aja kalau mau disebut katak atau kodok gitu. Kalau beracun atau tidak, itu kita ya kayak ular tadi, kita harus kenal jenis-jenisnya ya. Kalau dari Buffonid, famili Buffonid yang kodok buduk itu, kita udah bisa tahu ya, karena ada kelenjar racunnya tuh yang ada gambarnya tadi, kelenjar racun, kelenjar parotid. Itu menghasilkan racun. Tapi semua jenis yang ada di Jawa, yang tadi kongkang racun juga menghasilkan racun, tapi bukan dari kelenjar racun, tapi di kulitnya ya. Itu semua tidak ada yang berbahaya bagi manusia. Jadi jangan khawatir. Di Amerika Selatan, Amerika Latin di situ ada yang warna-warni yang kecil-kecil, poison dart frog namanya. Dia mengambil racun dari serangga yang dimakannya.
Jadi dia memangsa serangga yang beracun dan dia menciptakan racun yang mematikan di tubuhnya. Nah itu tapi di sini nggak ada, jadi nggak apa-apa. Tapi ya untuk mengetahui beracun atau tidak itu kita harus tahu jenis-jenisnya. Oh ini beracun, ini enggak. Oke, sip Tan. Oke, semoga tadi teman-teman yang bertanya terjawab ya pertanyaannya. Saya mau coba satu pertanyaan lagi nih Tan. Tapi tadi maaf banget ini saya lupa dari siapa. Tolong dijawab singkat aja Tan. Kira-kira gimana sih penanganan pertama ketika terkena gigitan ular berbisa? Oke, intinya harus diimobilisasi. Jadi kita meminimalisir pergerakan bagian tubuh yang digigit. Ya, jadi misalnya digigit di tangan, dikasih kayu sini, terus dibikin apa ya, sling ya, kayak tangan patah ya, kayak tulang patah, supaya ini jangan bergerak, meminimalisir gerakan. Udah, intinya begitu, supaya nanti nyampe di rumah sakit bisa ditangani. Jangan diikat, jangan disayat, jangan dihisap. Jangan pakai penyedot racun atau apapun itu, atau obat-obatan, batu ajaib, dan lain sebagainya, itu malah membahayakan. Begitu. Oke. Detailnya ada di buku nanti. Oke, siap. Berarti sebenarnya nggak ada batu-batuan yang bisa nyedot racun, ada nggak sih? Bisa jadi ada, tapi belum ada yang terbukti secara ilmiah. Jadi yang sekarang ada yang kalau ada yang meneliti ya itu terbukti bahwa nggak ada efeknya sebetulnya. Oke, siap. Oke, terima kasih Tan. Semoga terjawab ya. Saya mau kasih kesempatan untuk satu orang penanya yang bersedia untuk unmute dan kemudian bertanya langsung kepada kedua pembicara. Silakan. Atau mau raise hand dulu? Ada kira-kira yang mau bertanya kepada Nathan ataupun kepada Yanwar mengenai materi tadi, herpetofauna juga tumbuhan? Yang tadi mungkin bertanya, terus belum saya bacakan juga bisa bicara langsung. Nggak usah malu-malu. Ayo, ada nggak? Kalau nggak nanti pembicara ini, Ahmad Faiz. Oke. Ahmad Faiz silahkan di-unmute. Gampang-gampang. Mas Ahmad Faiz. Oke, kalau tiba-tiba Ahmad Faiz yang menghilang, kami ada 2 buah masker kain dari OA Halimun, dari merek merchandise kita. Nathan mungkin punya dan bisa ditunjukkan karena saya lupa nggak bawa Tan. Nah, oke, itu kita punya 2 masker kain yang mau kita berikan kepada 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Nathan dan Yanwar pada hari ini untuk menutup sesi webinar kedua kita gitu. Kalau teman-teman ada yang berani nih buat ngomong atau kira-kira mengungkapkan, ya pokoknya bilang kira-kira yang nanti ditanyakan sama pembicara itu apa, bisa langsung raise hand atau langsung jawab, oke? Kita mulai. Udah siap belum? Kalau saya udah, jempolnya dong, Bu. Ih, nggak dikasih jempol, sedih aku tuh. Oke. Oke, siap. Oke. Kalau gitu udah siap ya. Nathan akan kasih satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman sekalian. Silahkan, Tan. Apa ya? Mengapa ular itu menggigit manusia? Izin menjawab, Kak. Oke, Mahendra Aditya. Baik, nama saya Mahendra dari kelas 12B. Jawaban saya yaitu karena ular tersebut merasa terancam, Kak. Oke, jawaban betul. Oke, Mahendra Aditya. Oke, Kakak Zia tolong dicatat ya untuk Mahendra Aditya. Oke, sama-sama. Oke, satu lagi pertanyaan dari Yanwar. Oke, ini mungkin pertanyaannya apa? Pakai ini aja, logis. Nggak dari materi. Jadi kantong semar itu bunga, buah, daun atau batang? Batang.
Oke, Deva Fajar. Udah dijawab itu. Siapa tadi? Saya Fajrin. Oke, Fajrin. Muhammad Fajrin, apa tadi jawabannya? Batang. Batang. Kak Yanwar gimana? Kurang tepat ya. Oke, kurang tepat. Iya, kantongnya itu apa? Bagian apa deh? Ayo. Saya Ya, Deva Fajar. menurut saya itu adalah sebuah daunnya. Daun. Oke, gimana Yanwar? Iya, betul. Dia modifikasi daun. Oke. Selamat buat Deva Fajar. Oke. Kira-kira ada yang mau kasih satu pertanyaan lagi nggak nih? Karena kita punya 3. Baik Nathan maupun Yanwar kalau misalkan mau kasih satu pertanyaan. Mbak Ayu aja. Ada Faiz. Mau bertanya. Gue nggak ada, Bu. Gue nggak ada pertanyaan. Satu aja. Ada Kak. Ini si Ahmad Faiz. Ini apa ya? Ada Kak. Maaf. Oh ya. Maaf ya Ahmad Faiz. Tadi PC-nya mati. Oke. Mungkin kalau misalkan satu pertanyaan dari saya. Ada nggak yang bisa menyebutkan satu jenis tumbuhan yang biasa kalian temuin dalam bahasa Latin? Saya Kak. Safira Nurul. Yang bisa ditemuin itu jati, Tectona grandis. Tectona grandis. Bahasa lokalnya? Jati. Jati, oke, betul. Oke, Safira Nurul, Deva Fajar, Mahendra Aditya sudah dicatat akan mendapatkan 3 buah masker dari OOH Halimun. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih kembali untuk 2 orang pembicara kita. Hari ini seru banget dan saya sebelumnya minta maaf karena kita overtime lebih dari waktunya, tapi memang materi yang disampaikan hari ini betul-betul menarik dan detail. Nanti juga kami akan memberikan PDF dari materi yang disampaikan oleh kedua orang pembicara, juga yang kemarin juga materi yang kemarin di akhir webinar kita ketiga yaitu besok. Kemudian sebagai penutup Japri DWA, Kemudian sebagai penutup untuk besok saya harapkan semua teman-teman bisa hadir ya. Karena besok kita akan workshop untuk tutorial penggunaan iNaturalis, juga mengenai sains warga itu sendiri. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan bergabung di proyek pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten di iNaturalis. Sudah ada 140 members. Dan besok kita akan praktek bagaimana sih caranya untuk melakukan observasi, bergabung dengan proyek, juga fitur-fitur lainnya yang memang ada di iNaturalis. Jadi mungkin besok harapannya teman-teman bisa langsung bertanya dan saya juga bisa memberikan contoh untuk pemakaiannya baik melalui website ataupun mau melalui aplikasi kayak gitu. Lalu ada satu pengumuman terakhir. Ada beberapa teman-teman yang sayangnya belum daftar nih untuk penggunaan iNaturalis. Kalau boleh Zia minta tolong di-share. Oke, ada 5 orang, Aris Munandar, Fahrizal Meilana, Farhan Muhammad, Muhammad Rifan, juga Triyoga Aji Saputro. Saya mohon kalau misalkan kelimanya hadir di webinar hari ini, bisa coba daftar di iNaturalis, juga bergabung di proyek pelatihan SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Bisa infokan ke saya via Japri ataupun via WhatsApp grup yang sudah ada, jika memang ada kendala, baik itu dia aplikasi tidak kompatibel atau sebagainya. Kayak gitu. Itu saja dari saya untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dengan seragamnya yang luar biasa. Besok pakai apa ya? Ada yang mau jawab nggak? Besok pakai seragam apa kira-kira kalau hari Sabtu? Saya masih pramuka, Kak. Masih pramuka. Oke, terima kasih Muhammad Rizky. Oke, kalau gitu mungkin sebagai penutup kita akan foto bersama dulu ya. Tolong semuanya kalau misalkan bisa dibuka videonya, kita akan dokumentasikan dulu. Oke, ditunggu semuanya. Oke, sebentar ya, saya dokumentasikan dulu. Senyumnya mana senyumnya? Ya, sudah.
Oke, siap. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa diisi link presensinya, karena e-sertifikat dan juga buku panduan akan diberikan kepada semua yang mengikuti rangkaian kegiatan sampai di tanggal 21 Januari nanti. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita berjumpa lagi besok di waktu yang sama, dengan seragam yang sama bagi teman-teman dari SMK. Semoga besok kita bisa lebih interaktif lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama.